Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bahas tentang nggak enaknya kerja di Jakarta. Langsung aja. Oke, kenapa saya inisiatif bikin video ini? Karena video yang kemarin lumayan banyak view-nya ya. Jadi saya nggak mau teman-teman kaget gitu ya ketika kerja di Jakarta. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa yang kerja di Jakarta belum tentu tinggalnya di Jakarta, karena teman-teman harus tahu yang namanya Jabodetabek. Ini sebuah singkatan dengan gabungan nama daerah-daerah ya. Jadi Jakarta, itu Bogor ya, Jabode, Depok, Jabodeta, Tangerang ya. Terus Bek itu Bekasi. Jadi rata-rata orang-orang tinggal di daerah yang tersebar ini. Nah, kalau kalian sendirian, masih jomblo gitu ya, carilah tempat tinggal yang sesuai dengan kantor kalian. Artinya jangan terlalu jauh gitu ya. Karena dengan seperti itu, kalian mungkin bisa menghemat budget dan juga bisa menghemat hati nurani kita gitu ya. Karena kalian akan tahu ketika saya bahas ini lebih jauh ya. Nah, untuk teman-teman yang tinggalnya di Jabodetabek yang bukan di Jakarta gitu ya, tapi di daerah yang lain, ambil aja saya gitu ya, saya tinggalnya di Depok. Jadi butuh beberapa transportasi biar sampai di kantor. Jadi kalau saya itu jalan kaki, terus naik angkot, terus naik KRL, terus baru lanjut sama yang kayak bus itu ya, saya lupa namanya apa ya. Nah, kalau memang teman-teman sudah berkeluarga, saya tidak menganjurkan teman-teman tinggal di Jakarta ya. Karena ketika kalian memilih di tempat yang lain yang udah kita sebutin tadi, itu dengan harga yang sama, itu bisa dapat satu rumah gitu ya. Contohnya saja, kemarin saya tinggal di Antasari gitu ya. Waktu masih sendiri, terus menikah. Nah, di sini saya ngontrak satu petakan gitu, harganya 1,2, memang udah include AC dan udah bebas semuanya. Cuman ketika nambah jadi 2 orang, itu ada tambahan listrik dan sebagainya. Jadi totalnya itu sekitar 1,5 gitu ya. Nah, ketika saya tinggal di Depok gitu ya, pindah 1,5 itu saya udah dapat satu buah rumah, ada kamar 2 ya, kamar 2, WC, dapur, dan juga ruang tamu gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang kemarin itu cuma dapat satu kamarnya aja gitu. Jadi buat teman-teman yang udah berkeluarga mungkin harus mencari tempat tinggal di luar Jakarta, kecuali memang gaji kalian udah mencukupi untuk itu gitu ya. Kalau saya kemarin tidak mencukupi ya, maksudnya terlalu mewah gitu ya. Kalau harus nyari rumah yang di sekitaran Antasari ya, kalian tahu sendiri lah ya harganya berapa. Coba kalian search di Google gitu ya. Nah, untuk naik angkot itu biasanya saya membutuhkan waktu sekitar 15 menit gitu ya. Jaraknya nggak jauh sebenarnya. Under 2 kilo di bawah itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya memang ada trotoar yang bagus gitu ya, mungkin saya udah jalan kaki gitu ya. Sekalian olahraga gitu ya. Cuman sayangnya nggak ada trotoar yang bagus gitu ya. Jadi saya harus naik angkot ataupun naik Grab. Naik Grab lumayan ya. Minimal angkutan itu kayaknya masih di 10.000 ya. Coba ya, buat kalian yang masih naik Grab bisa komen video ini ya, karena saya udah lama nggak naik Grab. Terus kalau naik angkot itu ya di bawah 5.000 ya. Cuman ya itu kalian harus sabar karena angkot itu jalannya pelan dan juga ngetem, serta biasanya angkot itu drivernya suka ngerokok gitu ya. Itu sih minusnya kalian itu. Nah, setelah itu kita lanjut naik stasiun gitu ya. Nah, stasiun yang saya kunjungi ini adalah stasiun Citayam gitu ya. Jadi lumayan dekat dari rumah. Nah, kalau kalian tidak memiliki kartu e-money gitu ya, kalian harus beli di outletnya. Kalau kalian punya e-money, kalian langsung aja tap kartunya di mesinnya. Untuk harganya itu tergantung jaraknya ya. Karena saya ini jaraknya di Tebet gitu ya, otomatis kena argo yang terendah gitu ya, yaitu 3.500 kalau nggak salah. Kalau salah, komen aja ya di bawah video ini. Nah, kalau dulu KRL ini dibagi menjadi 2 ya untuk rutenya ya. Jadi kalian harus pastiin kalian mau ke arah Tanah Abang atau ke arah Jakarta Kota. Cuman sekarang itu jadinya satu line guys. Jadi kalau kalian mau ke Tanah Abang, kalian harus turun di Manggarai, kemudian pindah kereta. Jadi ini nambahin kerjaan sih kalau misalnya dari Depok. Saya nggak tahu sih kenapa jadi kayak gini ya, karena saya udah lama banget nggak naik kereta juga. Nah, untuk transportasi ini kurang lebih bisa memakan waktu 30-45 menit. Oh iya, saran buat teman-teman yang mau memakai tas gitu ya, tasnya taruh di depan, jangan di belakang.
Karena kalau di belakang itu bakalan mengganggu orang gitu ya. Yang kedua, mungkin saja kalian bisa kehilangan barang. Jadi kalian harus pastiin barang kalian itu aman ya. Di depan, naruh dompet itu kalau bisa ditaruh di depan juga gitu ya, di depan dompet depan, celana depan gitu ya, jangan di belakang. HP juga, tapi tetap waspada ya, karena nggak sekali dua kali saya melihat ada yang kehilangan barang gitu ya. Termasuk teman saya juga ada yang mengalami kejadian serupa gitu ya. Jadi pastiin kalian tetap aman waktu naik transportasi umum ini. Nah, setelah kalian turun dari Tebet gitu ya, pastiin kalian sesuai dengan rute ya. Jadi saya saranin kalian sebelum pergi itu buka Google Maps, terus kalian lihat rutenya naik apa aja. Karena setelah kalian turun dari Tebet, itu opang banyak guys. Jadi kalian harus hati-hati ya. Karena saya sendiri punya pengalaman yang tidak mengenakan dengan opang. Padahal pengen bantu sih niatnya, tapi malah ya udahlah ya, nggak usah dibahas ya. Nah, intinya kalian harus tahu rute kalian ya. Saya saranin kalian gunakan transportasi umum yang memang yang proper ya. Misalnya kayak naik bus ini nih, saya lupa namanya apa. Tapi ini butuh e-money ya. Jadi kalian harus pastiin punya e-money. Dia nggak bisa nerima uang cash lagi ya. Jadi teman-teman harus bawa e-money gitu ya. Nah, kalau nggak mau naik bus ini, saya saranin teman-teman naik kayak Grab, Gojek, dan sejenisnya ya. Karena itu jauh lebih enak ketika kalian harus ngobrol sama drivernya. Ya takutnya kalian kesasar gitu ya. Nah, untuk rute ini biasanya variatif sekali ya teman-teman. Mengingat Jakarta itu ramai sekali dan biasanya jam-jam keberangkatan itu ramai banget ya. Nah, dari total kepergian kita tadi gitu ya, durasinya itu bisa memakan sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi kalian bisa pikirin ya, perginya segitu, terus pulangnya juga segitu. Kalau misalnya ambil maksimal misalnya 2 jam gitu ya, berarti pulang pergi kalian di jalan itu 4 jam. Bayangin, 4 jam kalian bisa ngapain kalau di rumah? Nah, buat teman-teman yang mau kerja di Jakarta gitu ya, silakan pikirkan kembali apakah kakinya kuat untuk berdiri, mentalnya hebat untuk kemacetan, karena emosi yang meledak-ledak gitu ya. Ya kalian bisa pikirkan sendiri ya sebelum kalian pergi ke sini. Buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, ngambil jurusan IT gitu ya, saya saranin teman-teman juga belajar bahasa Inggris ya. Karena lulusan IT itu bisa kerja remote guys. Jadi kalian bekerja di Amerika gitu ya, tapi kalian remote dari rumah. Itu mungkin jauh lebih baik ketimbang harus ke Jakarta. Kalian bisa dekat sama orang tua, waktu 4 jam tidak terbuang sia-sia, bisa ngantar anak sekolah gitu ya, melihat pertumbuhan mereka. Ya, intinya itu guys. Jadi kalau kalian punya alasan yang lain, silakan komen di bawah. Kalau kalian punya masukan buat teman-teman yang mau pergi ke Jakarta, silakan tulis juga di bawah. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.